Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konta Febriana dengan ujung NIM 096 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan melakukan pengolahan data akustik untuk identifikasi dan juga identifikasi kelimpahan pada planton. Yang pertama itu kita buka aplikasi EcoView-nya, terus ke file, klik new, terus add, masukin datanya, klik open, terus klik yang ekogram, terus kita perbesar aja ini. Nah, kita ke bagian variable properties, terus untuk yang minimum threshold, maksimum threshold, time variable sama maksimum TS ini tuh itu kita centang seluruhnya. Terus kita ke bagian display. Untuk displaynya ini kita ganti jadi 50. Ini juga 50. Untuk yang lower displaynya itu kita ubah menjadi 48.86. Terus ke bagian grid, untuk show tab-nya itu kita ganti menjadi pink number. Untuk bagian show depth-nya itu kita menjadi depth atau range. Terus untuk nilainya itu kita ubah menjadi 10. Lalu ke bagian klik apply, ke bagian calibration. Ini bingung bentar. Nah, terus tadi ke calibration, terus untuk apply calibration setting itu ganti manual, terus ke kalkulator. Untuk bagian absorption coefficient-nya itu tuh ini kita copy, terus kita masukin di bagian manual. Terus untuk yang sound speed-nya juga nih, baru kita apply, klik OK. Dia hasilnya akan seperti ini. Itu kita lakukan digitasi, klik yang ini, yang line draw. Jika sudah didigitasi, kita klik L, kita beri nama dasar, terus kita klik OK. Jika sudah muncul garis-garis hijau seperti ini, kita ke variable properties lagi. Nih. Lalu kita ke bagian data. Ini pada bagian minimum tesnya itu kita menjadi line 1. Bentar. Ini kita ke data tadi yang untuk minimum ininya, threshold ini kita ganti jadi negatif 100. Terus ke display ini kita ubah juga menjadi negatif 100. Untuk color displaynya itu jadi 20. Terus untuk bagian lowernya itu kita ganti menjadi 40.
gitu ya. Ini kita ubah menjadi terus kita ke bagian grid. Untuk separationnya ini kita ganti menjadi 2. Terus jika sudah itu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, ini kan udah muncul garis-garisnya. Yang udah kita digitasi tadi. Jika sudah itu kita ke bagian ini new editable line, terus klik yang ini, terus ke bagian dan ini kita ganti, dan add ini tuh kita ganti menjadi -2. Terus pada bagian span gap ini kita klik OK. Kepencet. Terus kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Terus kita lakuin sampai di kedalaman 2 meter. Nah, setelah sudah seperti ini gitu, kita ke Excel. Dan nanti Excelnya kita isi seperti ini. Dan untuk kolom data SDO, XY, SV min awal, TS rata-rata, SV min rata-rata, terus SV linear, sama ini PVS ini. Jika sudah diisi, kita ke bagi kolom X sama Y. Nah, untuk ngisi kolom X sama Y itu kita buka dulu si EcoView tadi. Nah, ini kita arahin ke kursor 0 sampai 100. Ini. Nah, di sini kan ada nilai ini koordinatnya. Nah, kita tinggal masukin aja. Kita ke X-nya dulu. Nilai X ini kita masukin, kita pakai rumus sama dengan buka kurung 105 ditambah nilai X-nya itu di 11765. Berarti masukin 11765, terus di tanda garis miring 60, tutup kurungnya 2 kali, klik enter. Nah, untuk Y-nya itu sama dengan minus buka kurung 5 ditambah Y-nya itu 40060. 40060 garis miring 60 tutup kurung 2 kali, klik enter. Jadi dia nanti kalau untuk ngisi yang kolom sampai 1300-nya lakuin aja hal yang sama seperti tadi. Tadi tuh sampai 1500 ya untuk garisnya. Tadi aku agak salah. Nah, terus kita ke SV min awal sama SV min akhirnya. Untuk SV min awalnya itu, nah ini kita klik yang paling atas, ini klik kanan, terus ke variable properties. Nah, ini untuk above line, exclude above line-nya itu klik line 8. Untuk exclude below line-nya itu di dasar, klik OK. Terus klik kanan ke integrate cell. Nah, ini kita salin yang SV min-nya, ini kita salin. Susah lagi. Terus kita ke Excel. Nah, ini kita copy. Nah, untuk nilai SV min akhirnya itu
SV min akhir, ini kita klik kanan, variable properties. Nah, untuk X above line-nya itu di line 7. Untuk X should above line-nya itu klik yang fill set. Terus yang below line-nya itu baru line 7. Klik OK. Klik kanan, baru ke integrate cell. Ini disalin nilainya. Nih, lakukan hal yang sama sampai 1500. Nah, kalau udah tuh kita ke rumus TS rata-rata. Nah, untuk rumus TS rata-rata tuh ini sama dengan 107 minus 117 di 0,6 ditambah 24,66 dikali log angka 2. Ini rumus TS rata-rata. Klik enter. Kalau udah, tinggal di drag aja ke bawah. Terus untuk rumus OBS itu sama dengan 10 pangkat H3. H3 itu H3 dibagi 10. Tinggal kita drag. Nah, untuk SV min rata-ratanya juga ini rumusnya itu ini average SV min awal dibagi SV min akhir. Jadi hasilnya seperti ini. Tinggal di drag ke bawah. Untuk SV linearnya juga bisa dilihat di sini rumusnya. Terus untuk PVS-nya itu sama dengan M3 dibagi yang ini dikali K3. Terus ditambahin 1 di sini untuk mengunci rumusnya. Oke, kalau udah tinggal kita save, baru kita masuk ke ArcGIS. Kita ke file, terus add data. Kita masukin SHP Indo dulu. Klik add. Nah, setelah itu file, add data, terus add XY data. Masukin yang tadi. Ini klik add, klik yang ini PVS, terus klik edit pakai WGS 1984, klik OK. Nah, terus klik kanan, terus zoom to layer. Udah, kita klik kanan, properties, terus ke yang quantities ini. Untuk value-nya kita ke yang PVS ini, terus untuk kelasnya udah bener 5, klik OK. Terus klik kanan lagi, klik properties, klik yang gradient symbol. Klik OK. Kita ganti dulu namanya, ganti warnanya. Properties,
Untuk warnanya nih, klik OK. Nah ini jika udah, ini tinggal di layout aja ya, hasilnya akan seperti ini. Ini tinggal kita layout. Nah untuk hasil dari layoutnya itu seperti ini. Jadi di sini dapat terlihat kelimpahan plankton dari peluang pahawangnya. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.